92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bersama lagi ya di program Pelangi Kasih di hari Selasa 23 April 2024. Bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan ataupun juga topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925 atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui Spotify di maestroradio.com atau juga di YouTube ya, di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan seperti biasanya di hari Selasa kita sudah bersama-sama Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati permasalahan-permasalahan yang menyangkut wanita. Tapi ini tidak hanya buat wanita, tapi untuk semuanya. Apa kabar Ibu Yohana Rina? Kabarku sangat amat luar biasa baik. Apa kabar Ari? Apa kabar Sobat Maestro semua? Salam sehat dan bahagia selalu. Dan iya, terima kasih juga buat respon ya dari beberapa Sobat Maestro. Tenang aja yang kemarin mengirimkan pertanyaan ya, kita tidak akan sebutkan namanya begitu ya. Dan kami berharap ini juga bisa membantu sedikit begitu ya, karena memang nggak bisa hanya sebatas WhatsApp ya Bu ya. Jadi kita nebak-nebak begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menolong Anda untuk bisa menemukan jalan masuk dan juga bisa memahami situasi yang sebenarnya. Dan juga buat Sobat Maestro juga yang mempunyai masalah mengenai bullying ini kan ternyata banyak banget ya Bu ya. Jadi betul. Oke. Jadi sebelum kita menjawab Bu, ada 3 Sobat Maestro yang kemarin sempat bertanya begitu. Sedikit Ibu Yohana Rina bisa memberikan review ya apa yang sudah kita bahas 2 Selasa. Sudah 2 kali. 2 kali pertemuan, siaran. Iya. 2 kali. Jadi untuk dari akhir Maret ya kita udah siar membahas tentang bullying. Terus awal April juga di sini saya membahas mengenai apa sih artinya untuk mereview, untuk mengingatkan supaya jawabannya juga sesuai dengan apa yang sudah disiarkan di Pelangi Kasih Radio Maestro. Nah, bullying itu segala bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Dalam artinya selalu pasti ada 2 pihak ya. Satu pihak yang membuli pelakunya, satu pihak yang sebagai korban. Dan umumnya Ari, yang sebagai korban itu selalu pasti lebih lemah. Dan yang pelaku itu pasti gagah perkasa. Tapi bisa jadi pelaku itu dulunya adalah korban. Dulunya ada korban. Jadi perundungan atau tindakan yang mengganggu, mengusik orang itu atau menyakiti, kadang dia mengambil pola yang dia pernah alami. Iya, dia pernah alami dan diulangi lagi memakai pola itu untuk menindas orang lain. Tindasan melalui verbal, melalui emosi, melalui sikap dan tindakan. Gitu. Nah, penyebab-penyebabnya tidak ada seimbang antara 2 pihak itu. Tidak seimbang. Misalnya dalam pergaulan, dalam fisik, gender, status sosial. Nah, misalnya status sosial selalu dikatakan kamu si lemah, kamu orang yang kismin, kamu kacau lah, nggak bisa bergaul dan lain-lain sebagainya. Atau kamu pendek, atau kamu very tall, Selalu ada sesuatu yang dipakai dan diambil untuk menindas. Menindas melalui verbal itu jahat sekali. Melalui verbal itu selalu membuat orang merasa ciut, minder, itu lebih jahat daripada fisik. Karena verbal itu bisa membuat terngiang-ngiang, itu kadang kalau tidak dibereskan Ari bisa seumur hidup. Iya, betul. Oleh karena itu di Pelangi Kasih ini kita membahas hal ini. Rindu daripada saya Sobat Maestro ada mengalami terobosan. Minimal ada perubahan mindset tentang bully ini. Khususnya parent untuk bisa mendampingi anak-anak. Betapa ini sangat urgensi untuk kita menolong keturunan kita. Dan ini nggak bisa dianggap main-main atau dianggap sepi, dianggap enteng. Dia masih kecil, biarin aja, nanti gede juga bager, sembuh, sehat, nggak bisa. Yang namanya sakit harus minum obat, harus ke dokter, harus diberesin, gitu. Beda dengan zaman dulu ya, Ali. Misalnya anak pilek disuruh lari-lari di lapangan atau di pesawat kan. Tapi orang tuanya kadang lupa.
pilek flu yang berlebih-lebihan itu mengakibatkan bronkitis kronis. Iya. Tuh udah jemuran jadi sembuh. Nah, kadang mereka nggak ngerti. Yang jadul itu, yang konservatif banget bisa dimaklumi sih ya. Iya. Paling bahagia ya bisa memaklumi orang. Mereka lupa ada sesuatu yang sedang kronis terjadi di paru-paru atau saluran pernapasan. Oke. Nah, itu. Nah, jadi itu gambaran tidak bisa dibiarkan satu bully. Gitu. Jadi harus diselesaikan. Kadang pelaku juga dipengaruhi oleh teman. Di sana saya membahas itu. Yeah. Dipengaruhi oleh teman dan ingin menarik perhatian orang. Biasa anak yang minder, dia jago-jagoin diri supaya dianggap ketua. Gitu. Nah, itu kita perlu membina mereka supaya jangan melakukan hal itu lagi, harus stop. Nah, tindakan yang sebagai parent atau orang tua, dia perlu peka membimbing anak percaya diri. Bagaimana di siaran itu saya mengatakan bagaimana mengantisipasi satu bully. Bagaimana kita memperlengkapi anak-anak kita supaya saat mengalami bully kuat. Oleh karena itu yang pertama dia harus menjadi anak yang penuh percaya diri, bukan galak ya. Bersikap tegas, ada wibawa. Itu nggak bisa satu hari beres. Itu harus dibimbing dari kecil. Bagaimana supaya anak ini pede, percaya diri. Umumnya anak yang nggak pede, dia gagap, dia gugup, terus dia ragu-ragu bersikap bertindak atau menjawab sesuatu dalam komunikasi, dalam komunitas, dalam relasi. Itulah yang makanan empuk. Untuk dibully. Nah, itu yang di sana saya juga memberi contoh-contoh bagaimana Albert Einstein, ya. Albert Einstein dia gagap, dia dikatakan bodoh dan lain sebagainya. Dia menjadi makanan empuk bully. Di sana saya juga mengatakan maminya sangat peka dan anaknya dibawa. Ternyata dia menjadi orang yang berhasil. Dan saya juga memberi contoh Jack Ma bagaimana dia anak kismin, dia dibully, dia nggak dipercaya, sampai saat dia berjuang pun dia nggak dikasih kesempatan di bidang edukasi maupun di bidang pekerjaan. Tapi saat dia menunjukkan bahwa aku bisa, saya bisa, dan dia bertindak, dia menjadi pemilik perusahaan e-commerce yang terbesar Alibaba, ya, terbesar yang di dunia ya. Nah, itu saya menjelaskan. Jadi kita perlu membimbing anak kita. Pertama itu yang paling penting adalah percaya diri. Bicara jangan gagap. Misalnya, Miss atau gurunya bertanya atau coachnya bertanya, ayo giliran si A menjawab, kamu belajar nggak? Langsung gugup, padahal tadi malam udah belajar, kemarin udah belajar. Nah, ditangkap di sana sama teman-teman sekitarnya, padahal dia bisa mendapatkan nilai 10 hanya karena dia gugup, dia nggak percaya diri karena intonasi guru lebih tegas, lebih tinggi. Akhirnya dia mendapatkan nilai jelek, padahal dia udah belajar. Nah, itu kaget, stres, tidak percaya diri bisa membuat seseorang yang harusnya 10 hilang 1-nya jadi 0. Itu saya pernah ngalami membimbing satu keluarga yang anaknya sudah SMP. Nah, di sana saya juga mengatakan anak itu akhirnya dibully, dia lawan pukul. Nah, gurunya mengatakan kamu salah, dia diskors 1 minggu. Tapi orang tuanya cerdik dan pintar, dia sangat yakin anaknya bukan anak yang begitu. Dia minta kepala sekolah lihat di CCTV sekolah. Ternyata anaknya dibully dengan teman-temannya keluarin kaki saat dari lorong kelas dia mau break. Jadi anak tuh jatuh, dia kesakitan, dia marah, dia balik mukul sampai babak belur teman. Nah, babak belur temannya itu ada 2 positif yang mendatang untuk anak-anak yang jadi korban itu ya. Waktu saya konseling dia, terus dia mengatakan sesudah dia pukul temannya itu, anakku jadi pede. Oh, ternyata aku bisa menang, tapi salah, gitu kan ya? Terus yang kedua, dia tahu dia nggak boleh gugup lagi. Nah, di sana dia dilatih dengan diberi pelatihan tentang personality dan dia pergi konseling ke seorang psikolog karena ini di kota yang beda ya. Sesudah ada 5 atau 6 kali pertemuan, saya nggak nanya jelas ya, dan dia dilatih personality. Sekarang dia gagah banget, dia menjadi anak yang gagah. Kelas 3 SMP. Ya, saya sering ngobrol dengan parent. Di sana saya ambil kesimpulan, percaya diri, pelatihan, personality, perhatian dari orang tua itu yang pertama. Sekolah atau yang di sekeliling kita itu membantu. Karena ada satu dosen saya mengatakan kita membesarkan anak perlu orang sekampung. Betul. Nah, itu sangat penting banget. Tapi menjadi kepala kampungnya harus orang tua. Iya.
Nah, sekarang anak itu udah nilai 10 belum dalam pergaulan belum sih, tapi udah ada nilai 8. Ya. Nah, jadi kita perlu melatih personality, memberi dia pelatihan. Kalau enggak keberatan, saya tambahkan notes 1, melatih bela diri juga boleh. Tapi perlu ditegaskan, ini untuk pria ya, atau wanita bolehlah, tapi ada batasan untuk wanita. Bukan untuk beratap, tapi untuk melatih percaya diri, melatih bodinya. Kalau orang yang bisa sedikit bela diri, dia agak disegan ya. Saya tekankan, maaf Sobat Maestro, bukan untuk beratap, tapi untuk melindungi, survive. Di sana yang ini saya tambah ya. Jadi dampak dari bully itu kadang bisa mengganggu kesehatan mental ya. Betul. Kesehatan mental. Terus biasanya untuk orang yang pemalu, minder, dan merasa tersisih, itu akibatnya adalah orang nggak mau bergaul. Karena saya pribadi pun bilang ke anak-anak saya, ke cucu saya, jangan kamu rasa nggak pede, terus kamu cari teman-teman yang tidak pede juga. Akhirnya membentuk komunitas tidak pede. Kapan kamu mau bertumbuh? Kamu harus mencari orang yang benar, orang yang baik, orang yang sehat mental, dan orang yang berhasil. Setuju, Ari? Betul. Iya. Ya, biar dia bisa membawa kita juga mengalami keberhasilan. Tapi kalau dia ada bagian-bagian yang misalnya orang kan nggak sempurna, dia sombong, dia angkuh, kamu jangan ambil. Tapi kamu harus lihat hidupnya yang sehat, pergaulannya yang benar, ibadahnya yang baik. Kamu perlu teladan. Oleh karena itu, parent perlu sekali menjadi contoh. Di sana saya katakan menjadi contoh yang benar. Nah, efek daripada bullying adalah membawa korban itu, menjadikan korban itu alami traumatis dan luka batin. Ya, itu bisa membawa dampak seumur hidup loh. Betul. Nggak main-main. Betul. Jadi perlu ada pendampingan, relasi, komunikasi yang baik. Nah, di sana saya menjelaskan begitu, Ari. Iya, oke. Saya juga ada tambahkan, luka emosi harus disembuhkan secara serius. Nggak bisa 1/4, nggak bisa setengah, atau nggak bisa 3/4. Jadi kalau tidak disembuhkan, dia malahan menjadi pelaku. Bully emosi, bully verbal, atau fisik, itu membawa orang itu menjadi pelaku akhirnya. Gitu, bukan menjadi pahlawan ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan ya. Oke. Nah, Ibu Yana Rina, sebelum kita menjawab pertanyaan Bu, saya ada 2 pertanyaan Bu. Oh iya. Nah, oke. Nah, pantesan tidak dicicil. Nah, yang pertama Bu, ini hampir rata-rata kenapa orang-orang yang mengalami bully itu cenderung diam Bu, nggak ada yang mau ngomong gitu Bu, sehingga ini kan terus udah mentok baru ngomong ya. Iya, ini kan terus berjalan begitu kayak lingkaran setan begitu Bu. Dibully sekolah diem aja, di kampung diem aja, nggak mau cerita begitu. Kenapa Bu ya kira-kira dari sudut pandang? Siapa itu di kampung dibully? Saya Bu. Nah, kira-kira kenapa Bu ya orang yang dibully ini diem aja? Apa gara-gara memang dia seperti yang Ibu Yana Rina sampaikan, dia memang nggak percaya diri, nggak mempunyai gambar diri yang baik, nggak bisa kekuatan untuk membela diri, atau ada hal-hal lain sih Bu? Hal-hal lainnya, kalau tidak percaya diri itu udah pasti ya, makanya dia menjadi makanan empuk pelaku. Hal lain adalah dia khawatir kalau dia ceritakan, si pelaku dengar, dia makin babak belut. Babak belur secara emosi, babak belur secara fisik, maupun dia makin dipoyokin gitu. Maaf, Sobat Maestro, pakai bahasa pasar, poyokin ya. Jadi dia diam dengan tujuan pengharapan padam. Tidak ada yang tidak dibully lagi, dan dia pikir, ini asumsi ya, asumsi saya pribadi, dia pikir, karena saya pernah dibully ya waktu kelas 5 SD. Dengan diam, dia sembuh. Padahal saya dibully kelas 5, saya sembuh saat saya punya 3 anak. Waktu saya sekolah psikologi Bible. Di sana saya mengalami 2 kesembuhan. Pertama dari bully verbal itu, kedua dari ketakutan akan darah. Karena saya kurang lebih 6-7 tahun waktu ada gestok itu. Dan saya lihat sendiri hal itu terjadi di depan mata. Gitu. Nah, itu menjadi trauma luar biasa sekali. Nah, itu boleh saya masukin, izinkan saya mengatakan itu boleh dikatakan
bully sosial juga ya. Oke. Karena sesudah itu kan tiap hari kita dengar, oh nanti akan terjadi gini, akan terjadi gini. Wow, Bapak tahu sekali. Kalau bully verbal saya alami itu adalah dikatakan saya terlalu jangkung. Iya. Nah itu yang saya pernah bahas, saya nggak perlu ulang lagi. Betul. Jadi saya berharap dengan saya cicing, saya diam, saya tutup, pelakunya tidak akan moyokin lagi, dan saya alami kesembuhan. Sesudah saya ke sekolah psikologi Bible, dosen saya, konseling saya, dan saya alami kesembuhan, di sana baru saya tahu ternyata puluhan tahun saya nggak alami, nggak alami sembuh. Makanya kenapa ya, saya selalu merasa malu kalau orang bicara, saya diam, saya nggak mau respon nih. Saya nggak mau jawab. Kira-kira bisa ambil insight-nya. Iya. Oke, sudah dapat insight-nya ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga menjawab sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah dihadirkan. Mungkin kalau bully dilakukan oleh orang lain oke lah. Tapi bagaimana Bu menghadapi bully yang dilakukan oleh saudara sendiri dan orang tua, Bu? Iya, mungkin nanti bisa menjawab ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Betul, hampir rata-rata saya baca pertanyaan itu, aduh kayaknya saya sesak Bu, kepengen nangis gitu, nggak kuat bacanya gitu. Sudah dibully di sekolah, dibully di keluarga gitu, nggak dianggap sama orang tua begitu kan? Itu kan sebuah beban yang tidak mudah begitu Bu untuk dihadapi. Iya. Saya akan coba menjawab ya, pertanyaan yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh. Karena ada sedikit juga saya alami. Iya, saya alami juga yang dikatakan orang tua ya, di orang tua. Sebenarnya saudara itu kebawa karena orang tua ngomong. Iya, jadi kadang saya ingat saya di bangku kuliah ya, dikatakan dalam satu keluarga itu ada 2 grup, kayak kesebelasan sepak bola gitu ya. Grup A, grup B gitu loh. Nah, ada grup papi, ada grup mami gitu. Kalau ikut grup mami akan alami lebih cuan gitu ya. Atau ikut grup papi akan lebih cuan. Tapi umumnya orang ikut grup mami karena mami banyak di rumah gitu. Nah, ini juga kurang bagus untuk pertumbuhan emosi dan mental anak. Ya, parent yang menjadi sobat maestro yang mendengar, saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi, punten bisa. Ini kenyataan gitu, real di kehidupan sehari-hari saya pribadi alami. Ternyata saat saya protesnya dengan manyun gitu ya. Kenapa saya dikatakan begitu? Apakah saya anak yang salah diambil di rumah hospital, di rumah sakit? Atau saya anak adopsi? Atau saya bukan anak kandung kalian? Tapi saya lihat mataku persis ayahku, terus kulit wajahku persis mamiku. Terus mereka terheran-heran. Loh, kita nggak marahin kamu kok, kita nggak apa-apain kamu, kita cuma happy godain kamu aja, kita sayang banget sama kamu. Ternyata orang tua tidak tahu itu adalah bully gitu. Iya, kita aja yang keren banget sekarang tahu itu bully gitu ya. Jadul punya orang tua nggak tahu itu bully. Oleh karena itu kita jangan ambil pola itu diterapkan di masa kini, nggak bisa, nggak nyambung. Saya sangat ingat dosen saya membahas di depan kelas, dia mengatakan orang tua sama anak-anak itu komunikasinya beda 2 atau 3 generasi. Jadi nggak bisa nyambung. Oleh karena itu kenapa kita mesti mengatakan kepada remaja atau pemuda kita bahwa kita menjadi friend mereka, kita belajar gaya bicara mereka. Seperti saya pelayanan anak muda, pelayanan Pak Sutri, saya belajar bahasa gaul, belajar gaya bicara mereka. Dan saya latih diri itu di anak-anak. Sekarang aku melatih diri di cucu-cucuku. Saya ikut-ikut mereka. Saya kalau mau beli baju, saya selalu ajak cucu perempuan saya. Saya mengatakan, Princess, Oma cocok nggak baju ini? No, very bad. No. Oma suka. Oma fitting dulu. Oke. Saya keluar. Oh ya, good. Saya jadi melibatkan dia, padahal aku nggak suka. Aku juga bilang, aku suka pilihan dia. Demi apa? Nyambung gitu loh. Jadi baju yang dia pilih itu kalau dia datang aku pakai. Kalau dia nggak di Bandung, aku gantung aja. Bukan
bukan munafik, Iya, iya, iya. tapi demi satu relasi kadang kita perlu menyangkal diri, mengorbankan perasaan. Nah, itu pertama ya. Kedua, kita harus memberanikan diri membereskan masalah itu dan terus terang mengatakan, tapi aku tidak suka gaya bicara Pak. Ya. Itu bukan kurang ajar, itu bukan nggak sopan, tapi mengatakan bahwa aku manusia. Aku anakmu, aku mau sembuh. Iya. Aku terus terang sama mamiku, kenapa tiap pergi undangan Meme yang dibawa, aku nggak dibawa. Kali ini aku mau ikut, Meme yang jaga rumah. Terakhirnya kan memang adik perempuanku sangat disayang sama orang tua. Akhirnya papaku sayang aku. Terus dia bilang, udah dua-dua dibawa, rumah dikunci aja. Mamaku ciwit aku. Terus saya teriak sengaja, aduh sakit, aku dicubit mama. Terus papa langsung ngelotok ke mama. Bawa aja undangan, kenapa pakai cubit-cubit? Akhirnya di tempat undangan aku duduk kiblat ke ayah. Seolah-olah di dalam satu keluarga ada dua grup saat itu. Tapi saat itu karena saya suka sekali baca buku psikologi, aku mau papaku turun tangan. Yeah. Nah, sekali waktu aku bilang, Mah, jangan lagi loh ya olok-olok aku loh. Aku nggak suka. Sesudah itu stop. Yang misalnya mamaku suka bilang, libur kan? Biasa kita bangun jam 5 mau berangkat sekolah. Nah, karena libur aku males-malesan. Aku turun dari kamar atas 6:30, jam 7. Kata mamaku, ngapain bangun? Lanjut tidur. Aku bener masuk, aku lanjut tidur. Terus jam 11 aku turun. Ngapain turun? Lanjut tidur. Saat itu udah gak bisa tahan. Harus turun, udah lapar. Kata aku dianggap berontak. Aku dianggap gak sopan. Terus aku bilang, aku gak bilang gak sopan loh, Ma. Mama suruh aku tidur, ya aku harus nurut sama orang tua. Katanya, pinter ngomong, udah gede ya, Ma. Mama harus perhatiin. Nanti yang paling sayang Mama itu saya. Sesudah itu mamaku berhenti. Dan aku buktikan itu sampai mamaku wafat. Waktu dia dimandikan di Nana Rohana, cuman aku yang berani masuk ke tempat dia. Permandian jenazah sampai dia dikasih formalin, aku tungguin, aku lototin sambil keluar. Dan mamaku bilang, aku bangga punya menantu pendeta. Mamaku sendiri keluarkan kata-kata. Aku bangga punya menantu pendeta. Kalau dia bangga punya menantu pendeta, berarti dia bangga anak perempuannya pendeta juga dong. Aku berpikiran begitu. Nah, itu jawabanku. Bagaimana? Dapat insight, Pak? Iya, betul. Harus berani mengatakan yang benar. Jangan disimpan. Disimpan itu borok. Tadi pagi renungan yang saya tulis dan aku kirim ke anak-anak rohaniku, aku mengatakan, hari ini renungan yang aku ketik adalah tentang pengampunan. Pengampunan adalah antibiotik, obat yang tangguh untuk sebagai penawar racun. Jadi kalau kita nggak berani terbuka, kita simpan terus, itu racun. Betul. Racun itu kan mematikan. Bisa terima dapat insight, Pak? Iya, betul. Iya, dan itu memang saya juga ngalami, Bu. Jadi ya itulah baru setelah kuliah baru ya itu tadi mulai belajar rekonsiliasi, mulai memahami situasi dan kondisi orang tua gitu ya. Soalnya sama, Bu, saya juga kenapa ya saya tiap foto keluarga nggak diajak foto, terus saya tanya, saya teh anaknya siapa gitu. Si mama saya nunjuk kambing gitu kan, terus saya bilang, ini berarti mama ini dong kawin sama kambing. Saya malah dibilang anak kurang ajar. Ya kan, ya nggak mungkin tuh saya keluar sendiri kan, nggak mungkin gitu kan ditunjuk. Nah, itulah begitu kan. Oke, nah ini saya berharap juga Sobat Maestro juga mendapatkan insight-nya ya, karena memang orang tua kan juga mempunyai banyak struggle juga begitu ya. Oke, kita langsung ke beberapa pertanyaan, Bu ya. Yang mungkin juga ini juga berkaitan nih dengan bully, dia dibully di sekolah, juga dibully di keluarga begitu, Bu. Mungkin saya boleh bacakan atau langsung jawab, Pak? Bu Yohana boleh dibacakan? Baik, pertanyaannya dari Sobat Maestro, tidak disebut namanya, kita juga close namanya, juga tidak disebut ini pria atau wanita ya, tapi no problem. Kita menjawab sesuai pertanyaan ya. Di sana dikatakan, saya sempat berpikir bahwa saya sebaiknya tidak dilahirkan di dunia ini. Saya merasa sangat kesepian dan harus melewati semuanya sendiri, dan itu berat. Puncaknya orang tua saya pernah berkata bahwa saya adalah anak yang tidak berguna. Semenjak itu, saya tidak pernah lupa bagaimana cara orang tua mengatakan hal itu pada saya. Saya selalu mengingat perkataan itu hingga ke setiap penekanan kata-katanya.
jujur saja, saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Mohon bantuannya. Semoga saya tidak mempunyai keinginan untuk bunuh diri lagi. Puji Tuhan ada keinginan untuk tidak bunuh diri lagi ya. Saya coba menjawab ya Ari. Pertama perlu mengampuni orang tua. Tadi kita udah menceritakan, bisa jadi orang tua tidak tahu itu adalah betul. Iya, bisa jadi orang tua juga ada mengalami kecewa. Kecewa. Misalnya dia mengharapkan anaknya dalam usia 19 tahun, 18 tahun masuk kuliah tingkat 1. Ini contoh ya, ini contoh aja. Masuk kuliah tingkat 1 tuh ya, dengan mendapatkan beasiswa. Ini malahan contoh aja. Misalnya, ini ngarang saya ya, nilainya jelek, IPK-nya jelek, atau tidak bisa masuk kuliah, harus boro-boro dapat beasiswa, malahan nggak lulus dan lain sebagainya. Orang tua menjadi kecewa. Saya ingat almarhum abang saya pernah, almarhum papa ngomong gini, dia diharapkan ke NTB Tengah, kita kan hasil bumi ya, papa hasil bumi, ambil bawang gitu. Terus dia disuruh, kamu naik motor, jam 9 pagi harus berangkat. Taunya si abang telat bangun, sampai hampir jam 2 sore, siang menuju sore baru berangkat. Akhirnya kan nggak kesampaian, panen bawangnya akhirnya diambil orang. Dan sore dia sampai ke rumah dekat malam, papa satu kata, benar-benar kamu itu boyong, katanya gitu loh. Tidak berguna. Dia dikebuk pakai kayu bakar. Saya ingat pantatnya yang dikebuk, saya sambil nangis, saya rasa papa terlalu kejam. Tapi sesudah mama memberi pengertian, memang papa terlalu keras ya, ke koko yang ini, ke abang yang ini. Tapi abang salah, dia disuruh berangkat jam 9. Supaya dia dilatih untuk kerja hasil. Dia santai-santai, mandi dulu, ke sini, ke sana. Jam 2 baru dia berangkat. Jadi ada kecewa, ada kesel. Saya berdoa ya, semoga waktu keluar kata-kata anak tidak berguna itu bukan dengan serius. Ya, kekecewaan aja, pelampiasan kekecewaan. Oleh karena itu, saya anjurkan tidak perlu disimpan di hati. Orang tua tetap sayangkan. Harus mengampuni orang tua, mengampuni diri sendiri yang dikatakan tidak berguna. Ayo jadi batu loncatan, perkataan itu jadi berguna di hadapan. Saya selalu berdoa untuk setiap anak saya, jadikan mereka kebanggaan Tuhan dan kebanggaan. Dan itu cukup dikenal. Di dalam doa dan perkataan itu menjadi orang berguna itu perlu perjuangan, perlu pelatihan, perlu juga mau bertekad. Saya dikatakan boyong tidak berguna. Saya tunjukkan saya berguna. Seperti ayah saya mengatakan, kamu nggak susah sedih, Mei. Kalau Mei di Surabaya itu noni, gitu ya. Kalau di sini neneng, gitu ya. Kamu diketawain tinggi, itu karena mereka terlalu pendek, nggak bisa tinggi. Orang pramugari, pragawati semua butuh ketinggian seperti kamu. Kamu cantik sekali, saya langsung pergi ngaca. Oh iya, ya benar ya. Aduh, kulitku kuning langsat, senyumku manis, jadi saya rajin senyum sesudah itu. Jadi gini, Sobat Maestro yang memberi pertanyaan ini, saya sangat suka pertanyaan ini loh. Itu membuat saya banyak sekali mendapatkan insight untuk saya membagikan. Setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihan, dan bagus juga yang kekurangan itu kita ubahkan menjadi kelebihan untuk menjadi excellent. Jadi yang dari kelebihan itu kita tingkatkan jadi excellent. Kekurangan itu kita ubahkan menjadi kelebihan. Dibilang tidak berguna, aku harus tunjukkan aku berguna. Bahwa jangkungku itu ternyata dibutuhkan pemain basket, perenang, pelari, gitu loh. Ngambil mangga, ngambil rambutan, gampang sekali. Orang pakai galah, aku pakai tangan, udah nyampe. Ngambil rambutannya di rumah sendiri ya Bu ya, jangan di rumah tetangga ya Bu. Itu mah di kebun di mana yang saya beli gitu. Itu mah saya Bu. Rumah kan ada banyak durian. Pohon durian sekali berbuah 120 biji. Pendeta-pendeta pada datang ambil makan, kami undang ya. Mereka pakai tangga, ternyata aku cuma satu tangan udah nyampe. Jadi aku selalu ayo Bu Yana, tolong ambil yang ini. Aku jadi pusat perhatian loh. Oh, ternyata tinggiku itu membuat aku jadi pusat perhatian di hal-hal tertentu gitu. Tapi kata suamiku suka goda. Tapi kalau perang kamu ditinggal.
Kena duluan ya. Nah, jadi katanya di pertanyaan ini mengatakan dia sering mengalami kesepian. Ya, buat sendiri nggak sepi lah. Misalnya rajin fitness, olahraga, cari komunitas, Ya, ya, ya. pelayanan. Kalau anak muda ikut tim musik, ikut tim kunjungan. Kalau yang sudah ada usia ya. Tapi kayaknya ini anak muda Iya, ya. iya, iya. Masih melatih diri berkomunikasi di antara komunitas. Kalau dulu saya suka edit anak saya kalau dia bicara, gitu ya. Tunggu dia selesai bicara, tunggu semua pembicaraan udah beres, saya WA ke dia. Tadi kamu kata-katanya ini harusnya kalimatnya begini. Kok mama tahu ya, jangan lupa mama pengajar khotbah. Aku bisa ngajar khotbah, tata bahasanya aku belajar dari aku banyak membaca, dari aku banyak self-talk, aku melatih diri. Jadi nggak ada yang instan. Jadi perlu membuat diri sendiri tidak kesepian, tapi juga nggak perlu keramaian gitu ya. Dan buang jauh-jauh keinginan bundir. Karena bundir itu nggak diterima di hadapan Tuhan. Betul. Rugi sekali, karena hidup ini indah sekali. Iya, betul. Kita harus meraih masa depan yang penuh Iya. Future kita itu future yang penuh damai sejahtera, penuh berkah. Betul. Jadi jadilah membuat dirimu orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Kalau mereka tidak tetap, ya peribahasanya mereka betul sentimen deh ke dikau. Dikau udah berhasil, mereka tetap tidak bangga, ya cuekin aja. Kalau dikau berhasil dan sukses kan untung diri sendiri juga. Pokoknya buat diri sendiri cuan aja dulu. Mengalami keuntungan. Bagaimana Ari? Iya, betul. Ya, ini satu hal yang cukup penting ya buat teman-teman ataupun juga buat penanya begitu ya. Ya, memang tidak mudah, tetapi selalu ada jalan ya. Dan dengan saya sih sarankan nonton filmnya Dead Game deh ya. Jadi itu cukup bagus Bu. Filmnya, jadi dia pikir dengan bunuh diri akan selesai, ternyata panjang urusannya. Waduh, kalau gini aku nyesal bunuh diri gitu kan, lebih susah, lebih enak hidup begitu ya. Nah, jadi buat sahabat kita yang ini kan bahagia ya, indah sekali ya. Betul. Kalau kita lihat belahan dunia itu, aduh ciptaan Tuhan tuh sangat ajaib sekali. Betul. Rugi sekali kalau nggak dinikmati. Betul. Saya ingat kata-kata seorang namanya mungkin ada ya, kalau misalkan Sobat Maestro dulu suka baca itu Dave Pelser ya Bu ya. Itu anak yang dibully dari kecil begitu, dan dia menuliskan bahwa orang-orang yang dibully itu adalah orang-orang yang spesial. Makanya dia dari kecil pengen dihancurkan gitu. Katanya begitu sih Bu. Gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Semoga ini bisa menjawab ya buat sahabat kita ya, dan tetap semangat. Kita juga terus dukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, juga memberikan damai sejahtera dan juga penghiburan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu Yana Rina. Baik, saya boleh baca ya? Iya, silakan Ibu. Iya, saya adalah korban bullying semasa SMP. Menurut saya, sejak dibully, saya mudah merasa kesepian hingga menjadikan saya pribadi yang lebih tertutup dan pemalu. Bahkan ketika ada orang yang tertawa, saya merasa mereka menertawakan saya. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun saya memiliki orang tua yang berwatak keras, tidak mau mendengarkan pendapat anak, dan selalu menganggap bahwa sayalah yang bersalah. Tak hanya itu, mereka membanding-bandingkan saya dengan orang lain, yang membuat saya enggan untuk menceritakan apa yang terjadi. Mereka sering berteriak, bertengkar, membentak di depan saya. Suatu hari saya mendengar ibu saya berkata ke adik saya, "Kamu kalau jadi orang, jangan kayak itu," sambil menunjuk ke kamar saya. Karena di kamar saya ada jendela. Dari situ saya pikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak dibully di sekolah masih harus menghadapi orang tua yang seperti itu. Nah,
tadi saya diskusi dengan Ari, saya mengatakan bisa jadi orang tua nggak tahu itu adalah Mm-mm. bully. Iya, iya, Mereka pikir dengan cara begitu bisa mendorong anak. anaknya. Iya. Dan memang dalam keluarga itu selalu misalnya 3 saudara, ada satu anak yang sangat berkenan di hati orang tuanya. Misalnya dia nurut, misalnya dia lebih berhasil dan lain sebagainya. Dia menjadi kebanggaan. Itu di keluargaku 7 saudara juga ada satu yang sangat dibanggakan. Nah, tapi ajaibnya saya nggak pernah iri ke abangku itu. Mhm. Tapi aku berjuang imbangi. Dia kan cerdas, dia selalu ranking. Iya. Dia nurut sama orang tua. Nah, saya belajar apa sih yang membuat abang disayang sama orang tua. Aku ikuti cara dia. Jadi kita perlu teladani kalau saudara kita dikatakan jangan seperti dia, pelajari dia kenapa lebih disayang. Kalau Mhm. saya buka suara bilang, Mama kenapa lebih sayang Koko sih? Saya kan udah bantu cuci baju, aku udah bantu cuci piring, aku udah nyapu, nilai aku bagus. Terus mamaku buang, katanya. Gitu. Tapi sesudah itu saya lihat ada perubahan sikap. Karena kadang orang tua dia nggak tahu bahwa Iya. itu adalah bully. Bully, iya, Gitu. betul. Ya, tapi saya mengatakan kita buka suara, ngomong ke orang tua kita, nggak perlu didendam. Kembali saya memakai perkataan, jangan didendam. Tapi kalau yang kita lakukan tidak memuaskan orang tua, bagusnya kita ikut training. Mm-mm. Tanya ke orang tua. Pertanyaannya bukan gitu. Saya ikut training apa? Supaya papi mami bangga sama saya, nggak usah ngomong gitu. Menurut papi mami, aku mau ikut training nih. Ikut training jadi sales, ikut training jadi bos, ikut training basket, ikut training ini, itu mereka pasti matanya berbinar-binar. Mhm. Dan one day, bilang sama mereka, mohon dukungan doa restu. One day aku sukses, aku berhasil. Kayak cucuku lucu. Aku mau beli rumah untuk Oma, katanya. Nanti kalau Koko udah berhasil, Koko kerja keras ya, Koko mau beli mobil bagus untuk Oma. Terus aku mau beli rumah, aku bawa Oma tinggal sama. Aduh, langsung deh aku makin sayang. Gitu. Ya, aku juga ngomong sama Oma. Nanti ya, kalau aku punya rumah sendiri, Mama tinggal sama aku. Itu aku genapi apa yang aku. Ya. Dan mamaku tinggal sama aku 22 tahun. Aku berhasil serve dia, aku berhasil bawa dia ke gereja, ajak dia berdoa dan sebagainya. Di sana stop perkataan yang buruk. Jadi nggak bisa sehari, kembali aku katakan nggak bisa sehari. Harus setiap saat dan ditekunkan, seperti perkataan Ulangan pasal 6 ya. Baik kita duduk, baik kita jalan, baik kita berdiri, baik kita lakukan apa, kita ajarkan. Maksudnya kita menjadi teladan. Iya. Jadi tidak perlu mengurung diri terus di kamar, justru harus keluar. Dan sehari nabung di kau punya rumah. Yes. Setuju? Betul. Jadi harus ada keberanian melakukan transformasi. Mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi makin baik. Gak perlu curiga, saya diomongin teman, saya dicuriga, terlalu buang waktu. Dan saya mau kasih tahu bahayanya curiga-curiga terus, masuknya ke mental, lama-lama itu jadi halusinasi. Ya. Akhirnya mendengar suara-suara yang aneh. Jadi buang jauh-jauh itu, tatap ke depan. Setiap kita adalah ciptaan Tuhan, pasti Tuhan sudah menyediakan future yang bagus, Pak. Ya. Betul. Setuju, Betul. Jadi jangan malah diaminkan kan, jangan malah diaminkan. Iya, jangan malah label dari orang itu malah oh iya ya, dah memang aku bodoh, dah memang aku jelek, dah memang aku gendut, dah memang jangan ya Sobat Maestro ya. Anda jangan. Ya itu akan semakin membuat Anda lemah dan ya nggak akan berubah. Nah, jadi harus justru hal-hal itu harus memicu kita untuk mengubah, menunjukkan. Ya. Kita sanggup kok. Kalau kita niat, kita sanggup mengubah.
betul, betul. Saya mau kasih tahu ya, yang gendut pun laku jadi bintang film di saat-saat dibutuhkan tokoh yang gendut. Oke. Dan bayarannya tinggi, Ari. Mhm, Yang cebol betul. kecil dibutuhkan, yang jangkung kayak saya dibutuhkan. Mhm, mhm. Saya Iya. pernah ditawarin, ayo ngelamar jadi pragawati atau pramugari. Iya, aku udah menikah, aku udah punya 2 anak. Mana mungkin suamiku kasih karena kan nikah muda. Hmm. Nah gini, dulu orang tua aku bilang, bahasa NTB ya, jangkung gitu, siapa yang mau kamu jadi istri? Saya umur 17 sudah punya pacar, umur Mhm, 18 sudah nikah. Mereka kaget bukan main. Aku nggak cari-cari kok. Dan cowok itu sendiri datang ke NTB kejar. mhm. Oke. Hanya dengan pandangan pertama dia jatuh cinta. Itu semua Tuhan gitu loh, Iya, iya, Ari. iya. Betul, betul. Oke. Jadi jangan pesimis ya, Sobat Jadi Maestro ya. iya, yang gendut juga dibutuhkan. Ya, betul, betul. Nggak gendut, Bu. Itu memang diciptakan untuk enak dipeluk gitu katanya, Bu. Jadi, Enggak, kalau dia mengatakan dia jelek elek banget karena terlalu gendut. Aku cuma bilang, yang main film itu nggak semua semampai-semampai kok. Ada mhm. waktu-waktunya dibutuhkan. Tuh ya. Iya, iya. Optimis, Yes, semangat. betul. Oke. Iya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini, Ibu Yandarina. Semoga ini Baik, bisa diselesaikan ya. Oke. baik. Ibu boleh Ya, minta tolong saya dibaca. katakan ya. Iya, iya silakan, Baik. Ibu. Saya mengalami yang namanya dibully ketika SD. Teman membuli saya dengan membicarakan saya dari belakang dan menjelek-jelekan saya. Saya hanya lelah dengan semua penderitaan yang tidak berkesudahan. Perasaan sedih dan putus asa mendominasi diri saya akhir-akhir. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang sepele dapat membuat saya bersemangat dan bahagia. Nah, di sini nggak dikatakan yang sepele itu apa gitu ya. Mhm, mhm. Nah, orang-orang berpendapat apa yang saya lakukan itu berlebihan. Saya sering membuat diri saya down dengan pikiran-pikiran negatif yang susah payah saya singkirkan dan memikirkannya berulang-ulang. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kita coba mengevaluasi pertanyaan ini ya. Iya. Dikatakan dia sejak SD mengalami hal itu, diomongin, dijelek-jelekin. Kenapa ya bisa tahu dia diomongin dan dijelek-jelekin? Apakah dia mendengar sendiri atau ada yang nyampaikan gitu? Mhm. Nah, itu juga kita perlu tahu gitu ya. Dan dia lelah Iya. mengalami penderitaan ini. Dan bisa dimaklumi itu stres depresi banget ya memikirkan hal itu. Karena nggak ada yang coach dia, nggak Mhm. ada yang mentoring dia. Jadi menurut saya pertanyaan yang ketiga ini, Sobat Maestro ini perlu mentoring. Iya. Perlu mentoring atau konseling gitu ya. Tiga-tiga ini perlu Mhm, pergi mhm. konseling ya. Tapi khususnya pertanyaan yang ketiga ini, kasihan banget ya. Iya, Dia iya. perlu mentor untuk membimbing, untuk tempat dia curhat, karena dia mengatakan dia dia sangat lelah, Lelah, sorry. betul, betul. Ya, supaya dia perlu pergi refresh. Dia Mhm. refresh diri dan lepas diri dari putus asa betapa dunia begitu indah. Karena menurut dia di tulisannya sedikit hal yang menurutnya sepele banget bisa membuat dia happy, Mhm. bisa membuat dia bersemangat kembali. Nah, dipertahankan hal itu. Iya. Dipertahankan hal-hal itu. Misalnya hangout, jalan-jalan, keliling kampung, keliling mall, keliling kota, keliling satu jalan, begitu. Berdiri di depan pintu, udah refresh gitu. Nah, tetap lakukan hal-hal itu. Maksud saya, setiap orang perlu ada me time. Iya. Perlu Mhm. ada me time, melihat, oh orang lain kok bisa ya, aku juga bisa. Iya. Nah, singkirkan semua hal negatif. Jadi ada 2 poin di pertanyaan ini. Dia bisa menyingkirkan pikiran negatif walaupun dengan penuh perjuangan, tapi kalau setiap hari di-repeat, buang terus pikiran negatif, lama-lama itu menjadi karakter. Iya. Hal-hal Iya. biasa yang untuk dia buang. Misalnya seperti saya, aduh, saya bulan lalu itu sakit sampai 9 hari ya. 2 bulan yang lalu flu tulang itu ya. Saya berpikiran, oh mungkin aku udah mau game over. Tapi aku langsung singkirkan. Mhm. Tidak,
Firman Tuhan mengatakan, aku harus hidup untuk melayani Tuhan. Iblis setan, ya kau. Nah, aku buang pikiranku semua, langsung aku duduk, aku tidak sakit, walaupun aku masih minum obat dokter ya. Iya. Aku harus sehat. Dan saya berjuang ke arah saya sehat. Karena saya utang siaran waktu itu ya. Iya. Ya, saya mengatakan, Sobat Maestro perlu Mhm. untuk mendengarkan. Saya terus berkata-kata, saya self-talk. Orang perlu mendengar pengajaran, mendengar khotbahku. Aku berjuang, cucuku tunggu aku untuk berkunjung ke dia. Aku terus self-talk. Ya. Percaya nggak percaya, PD itu membangkitkan iman. Iman itu obat dokter belum selesai, belum habis. Tapi Amin, aku amin. harus tetap habis. Ibu Yana Rina, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari 3 pertanyaan dan juga uraian? Sebetulnya ini kan dibutuhkan analisa yang lebih dalam ya, tetapi kami berharap ini juga bisa membantu lah ya buat 3 sahabat Iya. kita begitu ya, mendapatkan satu Iya. jawaban begitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita Iya. simpulkan Ibu Yana Rina? Iya, yang kesimpulan dari saya tetap berjuang untuk menjadi pahlawan. Mhm. Jangan sudah dibully terus menjadi pelaku. Ya. Jangan jadi pelaku bullying. Jadilah pembela kebenaran. Itu yang saya anjurkan ya. Jadi kalau dendam itu tadi saya mengatakan perlu mengampuni diri sendiri. Karena pengampunan itu penawar racun di hati ya. Nah, jadi bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan dan tapi kelemahan justru. Ya. Ya, nah, jadi hargai perbedaan antara yang kuat sama yang lemah. Mhm. Jadi jembatan penyambung pendamai gitu ya. Ya, ya. Jadi yuk kita bersatu mengakhiri bullying ini. Oke. Minimal untuk kita sendiri dulu. Betul. Dan nanti menjadi influencer ya. Mhm. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, iya dan iya semoga apa yang sudah dibagikan Ibu Yana Rina boleh menolong kita ya untuk mengobati luka-luka akibat bullying, juga buat parent ya, buat orang tua juga bisa menjadikan teladan, pengayom juga buat anak-anaknya. Iya. Oke. Jadi teladan Iya. untuk keturunan. Betul, betul. Oke, Ibu Yana Rina, terima kasih, sehat selalu, Tuhan Terima kasih, memberkati. Ari. Oke. Terima kasih Sobat Maestro untuk pertanyaannya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya. Oke, iya Sobat Maestro dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita. Mohon pamit ya dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati.